Kalian harus tahu ini. Jadi ini bentuk desain Garuda di Istana Negara, tepatnya di IKN. Ini adalah desain grafiknya. Dan kalian tahu realitanya apa? Realitanya seperti ini. Menurut kalian bagaimana? Apakah mirip atau tidak mirip? Bang, bahas desain istana IKN yang bentuknya kayak markas Batman. Menarik nih. Belakangan ini viral video ini nih. Video yang nunjukin bentuk dari istana Garuda IKN. Nah, netizen pada komen, sorry to say, kok auranya mistis ya? Kayak kerajaan siluman kelelawar. Ugliest building to ever exist, Wong Lohi. What a waste of money. Gue kira markasnya Batman. Kelihatannya rakyat pada komplain. Karena ngebangun ini kan pakai uang rakyat juga. Tapi emang desainnya gelap begini. Sampai detik dan kompas. Ternyata warna istana Garuda IKN nantinya jadi warna hijau setelah teroksidasi. Jadi emang awalnya begitu dulu karena belum kelar. Nanti pas udah selesai, kira-kira kayak gambar ini nih. Garudanya warna hijau. Berarti urusan warna udah kejawab nih. Nah, netizen komen lagi, aku lebih kebentuk sih daripada ke warnanya. Karena memang banyak shape-shape tajam yang mengancam, which memberi kesan bahaya dan evil in a way, based on basic Nirvana theory. Dan ini bener sih, di dunia desain memang ada teori begini. Itu dari segi desain. Nah, sekarang kita bahas dari segi fungsi. Saya orang awam banget nih, nggak ngerti apa-apa. Tapi kelihatannya bentuk istana kayak begini, susah buat dibersihin nggak sih? Dan butuh budget ekstra buat maintenance ini. Halo, menurut gue gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Oke guys, ya ini adalah penampakan dari kain Nusantara ya. Tepatnya adalah istana Presiden Persia. Kemudian menjadi sorotan ataupun penilaian dari netizen. Lagi rame itu di TikTok tentang mempermasalahkan masalah bentuk dari burung Garuda yang ada di IKN itu. Kenapa? Katanya ada yang bilang bentuknya kok kayak istana Batman, kok kayak kelelawar, kok warna hitam, jadi mistis begitu auranya, ya kan? Ada yang bilang kok nggak noleh ke kanan kepalanya, kok malah merunduk. Tapi itu sah-sah aja lah, terserah mau bilang apa, yang penting saya tahu, kan kita tahu itulah konsepnya adalah burung Garuda. Kenapa nggak sekalian bilang kok itu di depannya nggak ada lambang kepala banteng, nggak ada lambang padi kapas, nggak ada lambang rantai, nggak ada lambang bintang, nggak ada lambang pohon beringin, nggak sekalian bawahnya kok nggak nyengkeram papan yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, nggak sekalian seperti itu. Nanti belum bulu-bulunya nanti dihitung, kok nggak 45, kok nggak 17, kok nggak 8 gitu kan. Tapi itu konsepnya memang burung Garuda ya bosku. Dan nanti istananya kemungkinan bernama Istana Garuda yang ada di IKN. Jadi terserah mau bilang A, B, C sampai Z, itu ya monggo, terserah sampean ya kan. Yang jelas itu konsepnya adalah burung Garuda, ya kan. Oke guys, ya sekarang lagi rame di sosial media terkait dengan bentukan atau penampakan ya dari bangunan Istana Garuda yang ada di IKN Nusantara. Dan netizen yang saya telusuri, saya baca komentar-komentarnya, banyak yang memberikan komentar bahwa wujud burung Garuda di Istana IKN Nusantara ini itu lebih mirip kelelawar. Ada yang menganggap bahwa itu lebih mirip burung hantu. Ada yang juga menganggap bahwa itu seperti markas Batman, auranya mistis ya, seperti rumah siluman dan sebagainya guys ya. Dan itu ramai sekali guys ya yang berkomentar seperti itu ya. Nah guys, mudah-mudahan ya, harapan saya bahwa itu belum finishing ya, masih proses ya, seperti yang disampaikan tadi, masih oksidasi dan sebagainya. Dan harapan ke depan dikembangkan benar-benar sesuai dengan desain awal ya, sehingga bentuknya itu dapat melahirkan kebanggaan tersendiri
bagi kita semua rakyat Indonesia ya. Karena menurut saya yang bagian Garuda, Istana Garuda ini itu penting banget ya. Ini vital. Menurut saya ini menjadi simbol nih. Ini menjadi jati diri nih ya. Ya, melahirkan kebanggaan, bukan malah nanti menimbulkan persepsi atau komentar yang aneh-aneh ya. Ini berbeda guys, saya berbeda kalau orang yang memang tidak suka dengan didirikan IKN Nusantara ya. Mungkin sebagus apapun IKN Nusantara, dia pasti akan memberikan komentar yang negatif, yang jelek ya. Nah, berbeda nih dengan orang yang setuju. Kalau saya pribadi ya, saya setuju dengan adanya IKN Nusantara ini ya. Namun untuk bangunan Istana Garudanya ini menurut saya ya harus benar-benar totalitas pembangunannya ya. Desainnya harus totalitas ya, bentukannya harus totalitas agar kita melihat itu ada ya benar-benar wujud estetik dari burung Garuda ya, bukan burung hantu atau kelelawar. Karena itu nanti menurut saya bakalan jadi simbolik ya, yang bakal menjadi ikon yang membanggakan bagi kita semua bahwa ya kita berhasil membangun suatu kota baru ya, sebagai ibu kota akan melahirkan kebanggaan bagi kita semua ya. Terlepas mungkin teman-teman di sini ada yang suka atau tidak suka ya, tapi menurut saya IKN Nusantara ini sudah dibangun dan akan terus berjalan ya. Jadi mau seperti apapun yang tidak suka ini protes ataupun bersuara ya, tidak akan mempengaruhi itu ya, karena sudah disahkan, dilegalkan, dan pembangunan akan terus berlanjut. Jadi satu saja itu guys ya, harapan saya mudah-mudahan untuk burung Garuda itu benar-benar wujudnya atau bentuknya itu yang enak untuk kita pandang ya, untuk kita lihat. IKN miskin, gimana enggak? Soalnya sampai sekarang info dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yaitu Basuki Hadimulyono bilang negara asing masih nggak mau investasi di IKN. Nah, ini beda banget sama yang dibilang sama Pak Bahlil, Menteri Investasi atau Kepala BKPM kesayangan kita. Kata dia waktu itu, udah ada investor asing yang masuk ke IKN dengan nilai investasi sebesar 50 triliun rupiah. Kok ini beda-beda gini sih omongannya? IKN ini beneran jadi atau bakal jadi Hambalang jilid 2? Istana Negara di IKN dinilai seperti kerajaan siluman. Kalau diperhatikan mirip juga sih. Mirip sayap kelelawar, kepalanya ke bawah, kayak banyak hutang. Pasalnya netizen menyoroti bangunan yang menyerupai Garuda mengepakkan sayap itu disebut mirip kelelawar lantaran warnanya hitam. Bahkan di Istana Negara dinilai beraura mistis karena menyerupai kerajaan siluman kelelawar. Ada-ada saja kawan. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono merespon anggapan di media sosial mengenai Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Basuki menerangkan bangunan Istana Garuda nantinya akan menjadi sesuai dengan desain awal berwarna hijau ketika terkena proses oksidasi. Hal ini sesuai penjelasan dari Nyoman Nuarta selaku desainer Istana Garuda. Basuki menjelaskan memang butuh waktu lama untuk melakukan proses oksidasi seperti patung Garuda di Wisnu Kencana di Bali. Bagaimana pendapat Anda, Rakan? Ini adalah bilah Garuda pada kantor presiden di IKN. Penasaran deh bahannya terbuat dari apa ya? Jadi material yang digunakan pada bilah Garuda terbuat dari weathering steel atau baja tahan cuaca. Baja ini berkekuatan tinggi yang dirancang untuk mengembangkan lapisan oksida mirip karat yang melindungi permukaannya tanpa memerlukan cat tambahan. Baja ini membentuk lapisan karat alami dalam waktu 6 bulan yang justru mencegah korosi lebih lanjut. Dengan ketahanan korosi 4 hingga 8 kali lebih baik dan kekuatan mekanik 30% lebih tinggi dibanding baja karbon konvensional, weathering steel tidak memerlukan cat atau perawatan berkala. Karena estetika unik dan daya tahannya, baja ini menjadi pilihan favorit dalam arsitektur dan seni luar ruangan, menjadikan setiap struktur lebih tahan lama dan menawan. Pesan khusus untuk warga Kalimantan, bersyukurlah kalian, ibu kota negara ada di tanah Kalimantan, di tanah Borneo. Bersyukurlah kalian kawan semuanya. Kita yang ada di provinsi lain, provinsi berbeda, ingin juga diadakan ibu kota di provinsi kami. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan menginginkan Indonesia memiliki ibu kota sendiri di Pulau Kalimantan. Dan bersyukurlah kawan, jangan nyinyir, jangan benci apapun yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini.
Jangan ikuti apapun kata-kata para pembenci. Biarkan mereka salto bibir sesuka hati. Kita tetap mencintai NKRI, mendukung Pak Jokowi untuk pembangunan ibu kota di negara ini. Ibu kota Nusantara, selamat untuk kawan-kawan yang berada di Tanah Borneo. Tahun ini, bulan 8 ini, bulan Agustus ini, upacara 17 Agustus perdana di Tanah Borneo, di Tanah Kalimantan. Semangat untuk kawan-kawan semuanya dan seluruh rakyat Indonesia. Salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI, merdeka, assalamualaikum. Memberikan hak guna usaha HGU hingga 190 tahun kepada investor di Ibu Kota Nusantara, IKN, adalah kebijakan yang layak untuk direnungkan kembali dengan seksama. Di tengah upaya kita untuk membangun masa depan yang cerah, ada kekhawatiran yang tak boleh diabaikan. Kebijakan ini, meski diliputi dengan niat baik untuk menarik investasi, membawa resiko yang tidak sedikit bagi tanah air kita yang berharga. Tanah yang seharusnya menjadi warisan tak ternilai bagi anak cucu kita, kini berada dalam bahaya tergadai dalam jangka waktu yang tak terbayangkan panjangnya. Setiap jengkal tanah di negeri ini bukan hanya sekedar hamparan bumi, tetapi juga simbol kedaulatan dan identitas bangsa. Memberikan hak pengelolaan selama hampir 2 abad kepada investor asing maupun domestik, seolah-olah mengabaikan esensi dari kedaulatan tanah itu sendiri. Kita harus mempertimbangkan apakah keuntungan jangka pendek yang mungkin didapatkan sepadan dengan potensi hilangnya kontrol kita terhadap aset yang begitu vital bagi keberlangsungan negara dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan memang penting, namun ia harus dilandasi dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Tanah bukan sekedar sumber daya ekonomi, tetapi juga ruang hidup dan ekosistem yang harus dilestarikan. Dengan menggadaikan tanah kita untuk waktu yang begitu panjang, kita beresiko mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Mereka mungkin tidak lagi memiliki kesempatan untuk menikmati dan mengelola tanah air mereka dengan merdeka dan penuh tanggung jawab. Kita perlu mengejar investasi yang berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. Kebijakan yang lebih bijaksana adalah yang menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan terhadap hak-hak generasi mendatang. Kita harus memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang kita ambil tidak merugikan masa depan anak cucu kita. Dalam semangat menjaga kedaulatan dan kesejahteraan rakyat, mari kita mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan ini. Kita butuh kebijakan yang tidak hanya menarik investasi, tetapi juga melindungi hak-hak generasi mendatang agar tetap bisa menikmati tanah air mereka dengan merdeka dan penuh kemuliaan. Pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang berakar pada nilai-nilai kedaulatan, keberlanjutan, dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Thank you. Oke guys ya, kalau soal HGU yang memberikan izin untuk investor sampai jangka waktu 190 tahun ya, menurut saya itu waktu yang luar biasa lama ya. Tapi kalau memang aturan itu diterbitkan atau dikeluarkan, semoga ini sudah memperhatikan semua aspek ya, yang mudah-mudahan tidak merugikan bagi bangsa dan negara kita. Yang kita harapkan adalah memberikan keuntungan dan keberlangsungan hidup yang harmonis dan damai untuk masa depan bangsa dan negara kita, masa depan anak cucu kita ya. Itu yang paling penting guys ya. Nah guys, saya kembali lagi kepada desain atau bentuk burung Garuda ya di Istana Garuda yang ada di IKN Nusantara. Ya mudah-mudahan dengan adanya komentar-komentar dari netizen yang mengatakan bahwa ini lebih mirip burung hantu, markas Batman, kelelawar, rumah siluman dan sebagainya.
Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi para stakeholders atau orang-orang yang mengerjakan Istana Garuda ini. Mudah-mudahan mereka bisa membuat lebih baik lagi, merancang lebih bagus lagi, sehingga bentukannya nanti itu ketika kita melihat, kita bangga, kita suka, ya kita kagum. Oke guys, itu saja yang saya reaksi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.